Baik, perkenalkan nama saya Pradita Adisa Yuliani dengan NIM 2503010097. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ekonomi makro dengan judul analisis kebijakan makroekonomi dalam mengatasi deflasi dan pengangguran untuk studi kasus daerah Y. Dengan latar belakang, daerah Y mengalami tekanan ekonomi berupa deflasi 3 bulan berturut-turut dan lonjakan pengangguran dari 5% menjadi 7% yang berdampak pada perlambatan PDRB dari 4,92% menjadi 1,85% dalam kurun waktu 1 tahun. Kedua, kedua kondisi ini saling memperparah dan membentuk lingkaran penurunan konsumsi dan aktivitas ekonomi, sehingga diperlukan analisis terhadap efektivitas kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan serta rekomendasi untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah Y. Adapun tujuan penelitian, yang pertama untuk mengidentifikasi masalah ekonomi utama untuk daerah Y dan bagaimana keterkaitan antara ketiganya. Yang kedua, menjadikan data sekunder dari BPS dan Bank Indonesia sebagai landasan analisis empiris. Yang ketiga, menganalisis dampak kebijakan fiskal dan moneter menggunakan model kurva S dan kurva Philip. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas kebijakan termasuk nilai trade-off dan keterbatasannya. Yang terakhir, merumuskan rekomendasi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang untuk pemulihan ekonomi daerah Y. Deflasi persisten dan cara untuk dan meningkatnya pengangguran. Deflasi sendiri mencerminkan lemahnya permintaan agregat AD bukan untuk efisiensi produksi. Dampak dari deflasi adalah konsumen dan produsen menunda pembelian atau investasi. Deflation spiral menyebabkan margin keuntungan menipis, serta meningkatnya PHK. Inflasi turun dari plus 2,13% pada bulan Juli turun hingga 0,48% untuk bulan Februari tahun 2025. Dampaknya PPT naik dari 5% ke 7,05% untuk bulan Februari tahun 2025 di daerah Y yang melampaui rata-rata nasional yang sebesar 4,76%. Jumlah pengangguran itu sendiri meningkat dari 131.700 orang untuk bulan Februari tahun 2024 menjadi 185.400 orang untuk bulan Februari tahun 2025. Pengangguran sendiri menekan konsumsi hingga memperarah deflasi. Adapun perlambatan PDRB dan keterkaitan antar masalah. Perlambatan PDRB pertumbuhan terus melambat dari 4,92% menjadi 1,85%. Penurunan konsumsi dan investasi secara bersamaan menciptakan outlook negatif. Outlook aktual jauh di bawah potensi ekonomi daerah. Keterkaitan antar masalah. Keterkaitan ketiga masalah membentuk sebuah lingkaran masalah. Yang pertama, deflasi menyebabkan keuntungan perusahaan menurun hingga terjadi PHK dan konsumsi turun lalu deflasi semakin dalam. Yang kedua, ekspektasi deflasi hingga investasi ditunda menciptakan outlook besar dan menyebabkan pengangguran naik. Yang ketiga, kurva Philip bergeser ke kiri menyebabkan deflasi dan pengangguran tinggi terjadi bersamaan. Adapun kebijakan yang bisa diterapkan, yang pertama adalah kebijakan fiskal ekspansif. Cara melakukan penurunan pajak
UMKM dan melakukan peningkatan untuk belanja infrastruktur. Yang kedua adalah moneter longgar, yaitu dengan melaksanakan moneter longgar dengan cara BI rate diturunkan dari 6% ke 5,75% dan menjadi 5,50%, sehingga suku bunga pinjaman turun hingga 51 basis poin. Adapun ini adalah kurva ADES dan kurva ADES untuk penelitian ini. Data ini diambil ada bersumber dari BPS Indonesia dan Bank Indonesia tahun 2025. Uh, untuk analisis kurva AD, AS, dan kurva Philip, yaitu kebijakan fiskal yang moneter mendukung kurva AD bergeser ke kanan dari AD1 kembali ke AD2, mendorong output dan harga naik. Seperti yang dilihat dari kurva ADAS di sini. Lalu sama seperti Anies, konsisten dengan profili, inflasi perlahan naik dari 0,58% di bulan Juni tahun 2025, sehingga pengangguran mulai turun sebesar 6,43% untuk bulan Agustus tahun 2025. Adapun rekomendasi kebijakan yang bisa dilakukan, yang pertama rekomendasi kebijakan dalam pendek, yaitu memberi BLT berbasis BPKS untuk kelompok berpendapatan rendah, MC tinggi sama dengan 1, dan voucher konsumsi di pasar UMKM lokal. Lalu rekomendasi kebijakan jangka pendek kedua yaitu stabilisasi ekspektasi harga melalui inflation targeting framework dan komunikasi kebijakan yang transparan. Yang ketiga adalah rekomendasi kebijakan dengan jangka panjang, yaitu melakukan digitalisasi untuk UMKM, diberikannya pelatihan, lalu diberi tahu bagaimana cara menggunakan e-commerce, lalu infrastruktur digital, serta melakukan ekosistem untuk startup lokal. Adapun kesimpulan dan saran, kesimpulannya deflasi merupakan kondisi penurunan harga secara umum yang dapat berdampak negatif terhadap perekonomian jika berlangsung berkepanjangan, sehingga diperlukannya kebijakan yang tepat dan terkoordinasi untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mencegah terjadinya kontraksi yang lebih dalam. Adapun sarannya, pemerintah dan otoritas moneter perlu memperkuat koordinasi kebijakan, melakukan peningkatan kecepatan respon berdasarkan data yang akurat, serta menjaga transparansi komunikasi dan kebijakan untuk mencegah dampak negatif deflasi yang berkepanjangan. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.